Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda. Baik, dalam kesempatan ini saya berada di kios mini ya teman-teman, ini di rumah teman saya ini ya. Ini di sini saya mau belanja obat-obatan ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu pupuk dan obat apa saja yang saya pakai ya teman-teman, yang sering saya gunakan. Oke, kita lihat. Terus simak terus videonya ya teman-teman, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini kios mini ya. Ini kiosnya namanya Bintang Tani teman-teman. Di situ ya. Oke, kita lihat pupuknya ya. Untuk yang pertama ini saya mau memberitahu tentang pupuk untuk mencegah kuning daun ya teman-teman ya. Oke, kita lihat pupuknya. Jangan lupa subscribe. Iya Pak D. Baik teman-teman, ini di depan saya sudah ada ini ya, pupuk ini dengan merek dagangnya ini ya teman-teman, ini ya, KNO3 ini. Oke, ini kita review ya. Ini untuk apa sebenarnya pupuk ini? Nah, pupuk ini di sini untuk mencegah atau mengatasi ya teman-teman ya, kalau tanaman kita itu terkena kuning daunnya ya teman-teman. Ini kita bisa gunakan ini ya, KNO ini ya teman-teman, ini KNO3 kristal ini untuk mencegah kuning atau mengatasi kuning ya teman-teman. Terus untuk buahnya saya menggunakan, kalau buah saya cuma menggunakan ini ya teman-teman, ini kalau saya ini untuk buahnya ini sama NPK cair, atau juga bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini untuk racunnya saya kadang menggunakan ini, juga menggunakan ini, cuman ini ya agak gelap ini. Nah, ini regen merah ya teman-teman. Terus untuk fungisidanya saya menggunakan ini kalau saya teman-teman. Antrakol untuk dosis-dosisnya ini bisa kita baca di labelnya. Untuk ini juga KNO3 juga ini bisa kita baca ya, di sini ada penjelasannya, itu semuanya ada, kita baca di sini. Untuk dosis-dosisnya ya, dosis pemakaiannya ini hortikultura ini 4 sampai 7 kg per hektar ya teman-teman. Ini bisa dilakukan aplikasi ya, dapat dilakukan melalui ini penaburan, penyemprotan, terus ini juga pengocoran juga bisa ini. Jadi dengan ini 3 cara ini teman-teman, untuk 3 cara aplikasi untuk penggunaan pupuk tersebut. Ini juga bagus ini untuk buah ya teman-teman. Ini Pak Tani ini juga, yang ini juga sebenarnya sama saja ini dengan merek dagang ini ya. Ini merek dagangnya itu Agro MAP ya teman-teman, ini 1216. Ini buah sama-sama bagusnya ini pupuk-pupuknya ini. Terus kalau untuk pelekat, kalau saya tidak menggunakan salad, saya cuma menggunakan ini ya, yang biasa-biasa saja, yang murah seperti ini untuk pelekatnya ya teman-teman. Dan ini fungisida, ini juga bisa untuk kita gunakan untuk di cabai. Ini kalau sudah terkena penyakit parah ini yang hitam-hitam ya teman-teman, itu bisa kita pakai fungisida ini, nggak usah mereknya ya teman-teman. Yang kita lihat adalah bahan aktifnya ini, bahan aktifnya. Nah, saya pun menggunakan sama saja bahan aktif yang seperti ini ya. Ini ganti dulu. Bahan aktifnya Mancozeb, mau merek apa saja yang penting bahan aktifnya ini. Saya menggunakannya. Ini bahan aktif. Ini yang pokok utamanya kita ketika kita memilih fungisida, mau mereknya apa saja. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah fungisida ya. Ini. Di sini kita lihat ini mereknya, ini bahan aktifnya ini ya, Mancozeb teman-teman. Terus yang ini mereknya ini ya, bahan aktifnya pun sama juga, ini Mancozeb ya teman-teman, sama. Terus yang ini juga kita lihat juga, ini yang atas ini bahan aktifnya sama tuh, Mancozeb ya teman-teman. Ini mereknya beda dia, jadi masalah merek itu nggak usah kita bingung-bingung. Terus ini di atasnya lagi ini ada juga, ini beda namanya, ini
merek bahan aktifnya sama saja ini, Mancozeb ya, sama. Jadi sama ini fungi ini 1 2 3 4 ini ya teman-teman, ini 4 ini sama Mancozeb. Kalau yang mau plus ya teman-teman, untuk bahan aktifnya ini dengan merek dagang ini kita lihat di sini bahan aktifnya ya, ini ada Azibenzolar, S-metil ini, terus Mancozeb ini double base. Terus kita untuk ini kalsiumnya saya menggunakan ini, ya, ini super kali ini. Mau kalsium mau merek apa aja yang penting ada plus boronnya, seperti ini loh teman-teman. Ini plus boronnya ini. Untuk pupuk dari bawah saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Ini pupuk yang dari bawah juga bisa menggunakan yang ini sama saja. Ini Among Tani, yang itu Pak Tani ya, yang ini Among Tani, jadi sama saja. Ini untuk kandungannya semuanya sama saja. Untuk membasmi padak yang ini teman-teman, saya ya menggunakan ini agak gelap ini dengan merek dagangnya ini. Enggak dengan merek dagang ini, yang penting kita cari bahan aktifnya ya teman-teman. Ini bahan aktifnya ini ada azoxystrobin plus ini ya difenoconazole. Jadi dua bahan aktif. Kita cari yang 2 bahan aktif pokoknya untuk mengobati patek ya teman-teman. Mau merek apa saja. Ini gelap loh, nggak kelihatan teman-teman. Ini, tapi semoga dapat dipahami oleh teman-teman ya. Juga ini adalah pupuk yang bagus juga ini ya teman-teman. Ini hormon tanaman unggul ini, Hantu Biogen ini ya, Ratu Biogen ini bagus ini. Tapi kalau kita menggunakan penyubur, yang jelas kita juga harus menggunakan pengobat jamur ya teman-teman, seperti ini Mancozeb terus lainnya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya pakai ya teman-teman. Untuk pelekat ya, kalau yang mau yang bagus juga bisa mencari yang seperti ini. Kalau mau menggunakan pelekat yang bagus ya, ini juga bagus ini sama ini sama untuk pelekatnya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk racun-racun ini, untuk racun lalat ulat ya teman-teman, ini bisa menggunakan seperti ini, atau bisa kita cari yang dengan bahan aktifnya ini ya. Bahan aktifnya ini, aduh blur loh, nggak kelihatan ini. Oke, dibaca saja ya. Ini untuk bahan aktifnya yang seperti ini bahan aktifnya lambda-silotrin, ini 106 gram per liternya ya. Terus untuk timetoxamnya ini ada 141 gram per liternya. Ini untuk bahan aktifnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk bahan aktif. Untuk racun siput ini bisa digunakan seperti ini mereknya ya, Toxiput teman-teman, untuk racun siputnya. Oke teman-teman, ini adalah obat-obatan yang mau saya pakai teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.